Dulu waktu saya merantau di Malaysia, saya itu hampir tidak percaya kalau orang di Indonesia itu gemar main judol. Dan ternyata setelah saya beberapa bulan di kampung halaman, itu semua benar. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang melakukan tindakan di luar nalar gara-gara kalah judol, sehingga hutang banyak sanggup berbuat kejahatan. Bahkan tongges LPG saja kadang-kadang kalau diletak di warung itu pun bisa hilang. Padahal kalau di Malaysia tongges besar diletak di luar saja itu aman-aman saja sampai berkarat tidak ada yang mengambil. Tapi kalau di Indonesia tongges kecil macam ini kalau misal kata diletak di luar, insya Allah akan hilang. Dan saya dimarah sang istri gara-gara meletakkan tongges ini di luar rumah saat malam hari. Alhamdulillah untungnya tonggesnya nggak hilang. Bahkan jirannya Bang Toha pun juga memberikan amaran lah kepada saya, kenapa kamu letak di luar, nanti hilang. Saya pikir masa hilang sih benda macam ini saja. Dan ternyata sahabatku semua, kebiasaan di Indonesia, benda-benda yang seperti ini yang kiranya bisa dijual, misal kata diletak di tempat sembarangan, ternyata hilang. Ya mungkin, ini mungkin beberapa faktor ya, semenjak viralnya judol, kemudian menjadikan salah satu pengaruh yang cukup besar, kadang-kadang nekat di luar nalar, sampai-sampai curi kotak amal masjid, sampai-sampai curi benda-benda macam ini, dikarenakan mungkin beberapa pengaruh dari main judol. Kadang-kadang saya sedih, miris, apalagi kalau ada orang yang nggak punya main seperti itu. Ya Allah, rasanya nyesek. Dan untuk tongges di Indonesia itu memang macam ini sahabat semua, kecil, ada tulisannya hanya untuk orang miskin. Ini yang subsidi ya. Tapi kalau di negara tetangga subsidinya itu tidak ada tulisannya, oh hanya untuk orang miskin, nggak ada di Malaysia. Ada tulisannya hanya untuk orang miskin, nggak ada. Gara-gara benda macam ini saya letak di luar sampai dimarah sang istri, nanti hilang, kamu yang tanggung jawab. Kalau dijual pun mungkin hanya sekitar 180 ribu rupiah, atau mungkin tak sampai lah 50 ringgit. Tapi di Indonesia memang benar-benar sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, ringgit makin naik, sekarang menjadi 4.400 satu ringgit kalau ditukarkan ke mata uang rupiah. Kenapa Bang Toha masih duduk di kampung? Apakah Bang Toha nggak masuk ke Malaysia lagi? Apakah memang sudah mau stay di kampung terus menerus? Oke sahabatku semua, Bang Toha akan jawab sambil mau pergi ke kebun. Alhamdulillah, tanam cili cukup tumbuh subur sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha mau sambil bercerita. Ringgit Malaysia sudah naik. Kenapa Bang Toha belum balik ke Malaysia lagi? Apakah akan tinggal di kampung selama-lamanya? Atau akankah masuk kerja merantau ke Malaysia lagi? Sebenarnya kalau ditanya macam itu sahabatku semua, pertanyaan yang cukup agak sulit untuk menjawab. Kalau Bang Toha cakap stay di kampung selama-lamanya, nanti takut pula suatu saat nanti Bang Toha merantau lagi ke Malaysia. Sebab kadang-kadang keperluan di kampung ini tak menentu. Kadang ada kalanya perlu biaya besar, kadang ada kalanya cuma untuk sekedar mencukupi keperluan sehari-hari. Memang kalau hidup di kampung, kalau Bang Toha kerja apa adanya, sekedar untuk makan cukup. Tapi kalau untuk menabung macam merantau di Malaysia, itu memang agak sulit. Jadi kehidupan di sini kalau sekedar untuk makan boleh sahabatku semua. Ya itulah, namanya hidup itu kan nggak cuma sekedar makan minum. Ada kalanya keperluan besar, menyekolahkan anak, kemudian ada acara majelis kenduri,
acara sunatan di kampung itu memerlukan biaya cukup lumayan besar sahabatku semua. Makanya di sini kalau misal kata satu hari 100.000 memang tidak cukup. 100.000 untuk makan sekeluarga itu pun harus jimat-jimat. Dan insya Allah ya, Bang Toha balik merantau. Cuma untuk waktunya Bang Toha belum bisa jawab. Sebab untuk saat ini adiknya Bang Toha pun juga mau balik kampung. Amin. Kemarin adik saya Takim juga baru saja balik kampung. Dan saya juga sangat bersyukur saudara-saudara saya kerja di Malaysia dengan secara sah dan resmi. Jadi bisa pulang balik ke kampung dengan secara senang. Dan bersyukurlah keluarga saya itu bisa merantau. Sebab dengan merantau tentunya juga bisa membuka wawasan pikiran kita, bukan hanya sekedar mencari uang lebih saja. Lebih-lebih keadaan di kampung itu kalau seperti ini sahabatku semua, sepi. Mau kerja apa-apa itu kalau tidak punya kerjaan sendiri sulit untuk mencari pekerjaan tetap. Dan ketika saya beberapa bulan di kampung halaman, baru-baru ini di kampungnya Bang Toha ada video dan juga berita yang sangat viral di media sosial. Awal mulanya saya itu cukup tidak percaya, atau ini sekedar orang buat video buat supaya kontennya rame, kukira macam itu. Dan ternyata di kampungnya Bang Toha ada pelaku yang dimana melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Dan itu penyebabnya gara-gara apa? Gara-gara judul, hutang banyak, kemudian gelap mata, sampai-sampai sanggup nyawa seseorang dihilangkan. Bayangkan, pengaruhnya begitu sangat dahsyat ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin hidup di kampung Indonesia, jauhi benda-benda macam itu. Kalau hidup kalian ingin selamat, kalau ingin cepat dapat uang banyak, ya kan? Kalau ingin cepat dapat uang banyak, ingin hidupnya berubah, merantau, tapi dengan cara resmi. Jadi jangan sampai di usia muda melakukan tindak kejahatan yang begitu sangat luar biasa dan berujung di penjara. Jadi saya sebagai seorang perantau yang sudah kenyang di perantauan luar negara hampir belasan tahun, saya juga paham akan kondisi di kampung. Bagaimana jika keadaan orang tua nggak punya apa-apa, itu memang ekonomi sangat sulit. Tapi harusnya ketika ekonomi sangat sulit, kalian itu jangan terpengaruh benda-benda yang negatif. Harusnya kalian berpikir panjang. Bagaimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua saya? Bagaimana caranya bisa merubah hidup saya? Jalan satu-satunya ya merantau. Kalau ingin mendapat uang lebih, merantau dengan catatan resmi ya. Entah itu ke Malaysia, entah itu ke Korea, entah itu ke Jepang. Tapi kebanyakan kalau di kampungnya Bang Toha, merantaunya itu ke Malaysia karena lebih mudah. Tidak perlu sekolah bahasa, terus biayanya juga tidak begitu mahal seperti pergi ke Taiwan atau ke Jepang. Dan sekarang merantau ke Malaysia pun juga agak sulit sahabatku semua. Tidak semudah seperti dulu. Kalau dulu kan banyak PT yang memerlukan tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Malaysia. Tapi sekarang beda cerita. Sekarang PT pun kalau misal kata memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia pun juga tidak semacam dulu. Jadi kalau ada istilahnya dari pihak dari Malaysia perlu orang sekian, barulah PT mencari, tidak semacam dulu. Jadi untuk teman-teman, hindari hal-hal yang negatif ketika hidup di kampung dalam keadaan ekonomi sulit. Tetaplah semangat kalau ingin uang lebih, merantau ke luar negeri. Dan saya juga amat bersyukur, alhamdulillah, saudara-saudara saya merantau ke Malaysia. Dan alhamdulillah dari hasil merantau ke Malaysia ada uang lebih, ditabung, bisa buat rumah, bisa beli tanah,
dan alhamdulillah dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Dan alhamdulillah akhirnya kini Bang Toha ngevlog lagi bersama sang istri di kebun. Dek, sekian lama saya balik kampung ya kan, baru kali ini ada kasus yang begitu heboh ya, viral di media sosial ya kan. Istri saya pun sempat mengira kalau berita tersebut hoax dek ya. Gara-gara apa dek? Terlilit hutang ya kan, main judol sampai-sampai melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang. Bayangkan sahabatku semua, itulah realita kalau hidup di kampung. Orangnya malas, nggak mau bekerja, terlilit ekonomi, kemudian inginnya dapat uang cepat, ya seperti itu ya kan. Makanya untuk yang muda-muda ya dia mungkin harus merantau ya. Yang muda-muda jika ingin dapat uang banyak itu harus merantau keluar kota ataupun ke luar negara. Jangan kita jadi malas-malasan di kampung sendiri. Alhamdulillah sambil bercerita Bang Toha ini kok dapat cilinya kok sedikit. Oke sahabat semua, kita lanjut cerita sambil petik cili. Dek, kenapa kalau saya taruh gas LPG di luar kamu marah-marah? Apakah memang akan hilang? Waspada. Waspada? Karena apa dek? Karena ya kadang ada yang nyuri. Kadang ada yang nyuri. Gas LPG kecil itu? Iya. Ada yang nyuri. Tuh kan teman-teman. Kemarin ada yang nggak percaya. Masa iya sih bang? Tong gas kecil macam itu ditinggal di depan rumah hilang, teman-teman. Jadi di sini itu tak sama macam di Malaysia. Kalau di Malaysia tong gas besar sampai berkarat itu ya nggak akan hilang. Kalau di sini meskipun tong gas kecil itu dijual sangat mudah. Kalau misal kata 100.000 itu langsung dibeli loh. Meskipun Bang Toha tinggal di kampung, jadi suasana perkampungan di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda sahabatku semua. Kalau di Malaysia motor diletak di depan rumah sampai malam sampai esok paginya itu aman-aman saja. Ya karena rata-rata kebanyakan warga di sana itu sudah disibukkan dengan pekerjaannya sendiri. Terus jumlah penduduk yang banyak juga sangat berpengaruh. Faktor lapangan pekerjaan. Tapi tidak semuanya orangnya berperilaku seperti itu sahabatku semua. Tapi kalau memang di kampungnya Bang Toha memang meletakkan benda-benda yang kiranya mudah dijual, itu perlu waspada, perlu berhati-hati. Dan alhamdulillah cilinya Bang Toha tumbuh subur ya Allah. Mau petik nanti mau Bang Toha bagikan kepada jiran-jiran sebelah. Kalau di Malaysia kan cilinya warna merah ya sahabatku semua. Kalau di sini cilinya warna kuning. Ini sebenarnya kalau sudah tua juga merah. Cuma kalau cili ini berwarna merah sangat, pedasnya itu luar biasa sahabatku semua. Macam cili padi. Tapi kalau berwarna kuning macam ini tidak begitu terlalu pedas. Dan biasanya kalau warga kamu di sini ambil cili macam ini yang berwarna kuning tua macam ini. Kalau warna merah terlampau pedas. Oh ya, lanjut cerita. Apakah Bang Toha akan masuk ke Malaysia lagi atau tidak? Dek, bagaimana? Katanya ingin sesuatu, ingin mobil. Ini kalau nggak merantau ke Malaysia, misal kata teringin beli mobil, susah dek. Gimana? Masuk ke Malaysia lagi? Masuk atau tak? Enggak. Enggak? Atau di rumah dulu? Di rumah dulu. Di rumah dulu. Nah, sebenarnya istri saya itu teringin nak beli kereta sahabat semua. Tapi kereta di sini itu harganya mahal, tak macam di Malaysia. Semalam kita orang sembang-sembang. Kalau nak kereta macam mana? Saya nak masuk Malaysia lagi. Kalau masuk Malaysia lagi, uang daripada hasil merantau di Malaysia ditabung. Mungkin kalau 3 tahun 4 tahun bolehlah beli kereta. Tapi kalau di kampung misal kata teringin nak beli kereta, Allahu a'lam lah. Jadi ya, sebab di kampung itu penghasilan juga tidak langsung setiap harinya besar sahabatku semua. Meskipun Bang Toha saat ini ada usaha jualan es teh,
Tapi alhamdulillah lah, bersyukur meskipun hasilnya tidak begitu sangat besar, tapi untuk keperluan hidup itu boleh lah. Tapi kalau untuk beli benda-benda yang mahal-mahal ratusan juta memang agak sulit. Dan sebab inilah Bang Toha masih bertahan di kampung, belum merantau. Sekejap. Oke, lanjut bercerita lagi sambil petik cili. Jadi kalau di sini sahabatku semua ingin punya mobil, biayanya itu ratusan juta atau mendekati hampir 200 ataupun 100 lebih. Kalaupun mau beli mobil tua, itu pun harganya masih di angka 80, 90. Mungkin kalau diringgitkan Malaysia, angka 90 juta itu kecil. Tapi kalau bagi orang kampung seperti saya seperti ini, untuk uang 90 juta atau 100 juta, memang itu angka yang sangat luar biasa sahabatku semua. Jadi kalau cuma hanya jualan TOS, kemudian untuk mengumpulkan uang sebesar itu agak sulit. Makanya semalam saya sudah bincang-bincang, cakap-cakap dengan istri panjang lebar. Bahkan saya punya bos juga sudah berpesan, kalau ingin masuk ke Malaysia, masuk saja, daripada nanti kamu di kampung susah, anak istri makan apa, jangan sampai kamu mengikat perut anak istri kamu. Itu kata-kata yang sangat membuat saya istilahnya terharu, sampai bos saya memikirkan saya seperti itu. Meskipun beliau orang Malaysia, dan meskipun beliau juga istilahnya bos ya kan, tapi kepedulian bos Malaysia begitu sangat amat luar biasa. Sampai saya di kampung halaman pun difikirkan macam itu sahabatku semua. Dan seumur hidup Bang Toha ketika kerja ikut banyak bos, baru kali ini jumpa bos Malaysia yang sebegitu perhatiannya. Bahkan seperti sosok seorang ayah, yang dimana ketika bekerja, waktu meeting itu bukan hanya sekedar membahas pekerjaan saja sahabatku semua, tetapi juga memberikan pesanan-pesanan penting di dalam kehidupan. Itulah yang membuat saya salut, kagum dengan perilaku bos Malaysia ketika saya merantau di Malaysia. Bahkan ketika makan sedap pun, bos saya itu tidak mau makan sedap sendiri ya. Jadi selalu mengajak pekerjanya makan rame-rame di restoran, makan sedap-sedap. Bahkan saat musim durian pun dibelikan durian sebegitu banyaknya. Sampai-sampai pekerjanya itu istilahnya benar-benar puas makan durian. Dan ketika waktu saya berada di Indonesia, saya tidak pernah menemukan bos yang sebaik macam itu. Mungkin ya kan, mungkin saya kurang beruntung ketika waktu merantau di Indonesia. Ketika merantau di Malaysia, saya beruntung dapat bos yang sangat baik hati. Bahkan saya ikut bos saya itu hampir belasan tahun ya, mungkin kalau hitung belasan tahun entah puluhan tahun ya, sampai lupa saya. Jadi begitu sangat lamanya, sampai-sampai seperti keluarga sendiri, seperti sosok ayah sendiri. Kalau sudah di kampung halaman seperti ini, saya itu selalu ingat kebaikannya. Ingat ketika saat tengah hari diajak makan sedap-sedap, makan asam pedas di tepi laut, makan tom yum, makan ikan goreng 3 rasa. Selama ini selalu saya ingat, selalu saya kenang kebaikan-kebaikan beliau. Dan kalau ditanya Bang Toha balik enggak ke Malaysia, justru saya sedih ya. Sedihnya itu kalau di sana itu apa ya, Malaysia itu macam rumah kedua saya.
yang dimana orang-orangnya di sana begitu sangat baik, ramah tamah, seperti keluarga sendiri. Berjumpa dengan orang-orang kampung juga begitu sangat menyenangkan, tak macam di media sosial. Kebanyakan orang-orang kita ini kalau menilai orang Malaysia selalu menilai di media sosial, sering berselisih dengan netizen Indonesia dengan netizen Malaysia. Dan kadang saya juga heran, di media sosial sering melihat Malaysia dikabarkan seolah-olah dalam keadaan krisis hebat, dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan kekurangan beras. Kadang-kadang saya sampai heran ya, herannya berita macam apa ini? Kenapalah sibuk sangat gitu dengan negara tetangga kita, apalagi membuat cerita yang bohong. Kadang-kadang saya sedih. Faktanya di negara tetangga Malaysia tidak ada yang namanya krisis hebat luar biasa, itu nggak ada sahabatku semua. Di sana itu normal saja kehidupan. Bahkan di sana jarang ada pengangguran loh, jarang sekali. Setiap orang rumah itu pasti bekerja semua, dari menantu, mertua, kemudian anak, ayah, banyak yang bekerja semua. Itu yang saya lihat ya ketika saya merantau di Malaysia. Makanya orang-orang di sana itu ketika mau kredit mobil juga mudahnya karena punya pekerjaan tetap. Beda dengan di sini, misal kata kita mau mengambil mobil, persyaratannya agak sulit karena ditentukan dengan gaji yang tetap, ya kan. Sedangkan kalau untuk kehidupan di kampung, misal kata gaji tetap itu sulit. Apalagi kalau hidup di desa, upahnya itu rendah. Dan kalaupun upahnya seperti di Jakarta, kehidupan di Jakarta itu juga keras. Jadi pada intinya, kalau istilahnya Malaysia dibandingkan dengan Indonesia dalam bab soal upah kerja, Malaysia itu lebih unggul loh. Kadang-kadang kita nggak mau menerima fakta seperti ini. Faktanya negara tetangga kita jauh lebih unggul, lebih maju juga. Kalaulah kita mau nerima, kalaulah kita mau belajar ya kan dari negara tetangga, kok bisa mereka mata uangnya selalu kukuh, tidak mengalami pelemahan yang begitu luar biasa macam rupiah. Makanya di sana itu stabil dan normal sahabatku semua. Nggak ada yang namanya krisis kekurangan beras, nggak ada. Bahkan saat pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu, di sana kan semua orangnya kan nggak bekerja kan, disuruh di rumah sampai berbulan-bulan. Itu pun saya juga digaji utuh, bahkan bonus raya pun juga dapat loh, meskipun dalam kondisi keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang saya heran, kok masih dapat bonus raya gitu. Meskipun istilahnya bosnya entah ngutang kemana, tapi benar-benar mengutamakan hak pekerja. Itulah yang membuat saya kagum dengan perilaku bos Malaysia. Itu pengalaman pribadi saya sahabatku semua. Nanti dihujat pula saya, kamu ini memuji-muji terus Malaysia. Itu pengalaman pribadi saya. Oke sahabatku semua, itulah sembang-sembang hari ini. Dan jika ada yang bertanya bila balik Malaysia, insya Allah balik sahabatku semua. Tetapi Bang Tua belum bisa jawab entah kapan, sebab adiknya Bang Tua juga mau pulang kampung, mau raya kurban di kampung. Dan alhamdulillah ada rezeki dari Malaysia, adiknya Bang Toha yang amin katanya juga mau berkurban. Alhamdulillah Bang Tua sangat bersyukur sekali ketika merantau dari Malaysia. Banyak perubahan dalam kehidupan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.